Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa dan calon mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Kali ini kita mendatangkan Bapak Ketua Jurusan Teknik Elektro, Bapak Riki Fitria, SST MSC Eng. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mutia. Oke, salam vokasi, Bapak. Salam vokasi semuanya. Jadi memang ini salamnya kan vokasi imut. Tetapi kalau kita memang beraktivitas di kampus, di vokasi akan menghasilkan cuan. Cuan dan cuan. Cuan dan cuan. Ya. Oke, senang sekali ya Pak. Hari ini kita bisa memberikan informasi kepada adik-adik calon mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Nah, jurusan teknik elektro nih Pak yang paling banyak prodinya. Betul. Ada berapa prodinya Pak? Sekarang ada 7, Bu Mutia. Nah. Jadi ada. Apa saja tuh Pak prodinya? Jadi kalau kita di elektro itu, jadi seperti yang kita sampaikan tadi, Ya. merupakan jurusan yang paling besar. Ya. Sekarang ini ada 7 promstudi, baik untuk program Diploma 3 dan Sarjana Terapan. Oke. Untuk program Diploma 3 kita ada 4 promstudi sekarang. Jadi ada promstudi D3 Teknik Listrik, ada promstudi D3 Teknik Elektronika, dan ada promstudi D3 Teknik Telekomunikasi. Kemudian kita juga ada program studi D3 Teknik Listrik yang kampusnya di luar kampus utama. PSDKU. PSDK. Di mana itu Pak? Di Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Provinsi Riau. Pelalawan. Ya, jauh ya. Jauh sekali. Nah, jadi ternyata kita punya kampus di sana. Oke. Dan kita menerima mahasiswa baru di sana, tapi juga merupakan bahagian dari mahasiswa jurusan elektro Politeknik Negeri Padang. Oke. Kemudian untuk program studi sarjana terapan kita buka tiga program studi. Ada program studi sarjana terapan teknologi rekayasa instalasi listrik. Kemudian ada sarjana terapan, sarjana terapan teknik elektronika. Oke. Kemudian ada sarjana terapan teknik telekomunikasi. Jadi totalnya saat ini kita ada 7 program studi. 7 program studi. Kedepannya ada lagi. akan ada Apa tuh, Pak? program studi yang baru. Ya. Oke. Yang paling terdekat kita saat ini akan sedang mengusulkan ke kementerian itu adalah program studi D2 Fast Track namanya atau D2 jalur cepat. D2 Fast Track untuk teknik? Nanti bidang serumpunnya sebetulnya bidangnya hubungannya dengan kelistrikan. Nah, Oke. tepatnya yang kita usulkan adalah D2 Fast Track instalasi dan pemeliharaan kabel bertegangan rendah. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat rumpun ilmunya dekat dengan teknik listrik. Teknik listrik. Nah, seperti itu. Oke, banyak prodinya ya Pak Ya. ya. Ada yang D3 dan juga ada yang sarjana terapan. Tadi Pak Riki bilang juga ada PSDKU Ya, di Pelalawan. Pelalawan. Artinya tidak hanya calon mahasiswanya tidak hanya terbatas di Sumatera Barat Ya, saja ya betul, Pak. betul. Oke, yang adik-adik yang di Pelalawan juga bisa gabung di jurusan elektro Ya, di kampus program PSDKU program studi D3 teknik listrik. D3 Teknik Listrik. Nah, kalau gini gimana Pak? Ada mungkin di luar sana calon-calon mahasiswa Politeknik juga yang dia udah tamatan D3 mungkin di perguruan tinggi lain ingin bergabung di sarjana terapan Ya, di jurusan elektro bisa? bisa. Oke, Jadi, nah itu bagaimana? alhamdulillah ini kita sudah buka 2 tahun ini sejak tahun 2020. Jadi Oke. ada programnya, kita namakan program alih kredit atau program alih jenjang. Jadi kita menerima mahasiswa lulusan kita atau juga kita juga menerima lulusan dari perguruan tinggi yang lain, dari Oke. politeknik yang lain. Oke. Yang tamatan D3 yang berkeinginan untuk melanjutkan studinya di sarjana terapan itu untuk ketiga program studi kita buka. Jadi kita ada sarjana terapan teknik komunikasi, sarjana terapan teknik elektronika, dan sarjana terapan teknologi rekayasa instalasi listrik. Untuk ketiga prodi ini kita sudah membuka program alih jenjang tersebut. Oke. Jadi alhamdulillah sekarang ini yang sudah bergabung itu adalah para alumni kita yang sudah bekerja. Jadi sudah bekerja industri, ada bekerja di PLN, ada bekerja di Lintas Arta, di perusahaan-perusahaan yang ada yang hubungannya dengan bidang yang ada di elektro. Oke. Kemudian juga kita juga menerima lulusan dari program studi yang serumpun dari politeknik yang lain. Politeknik yang Kampus lain ya. biar gitu. Malah ada mahasiswa kita itu tamatan ini sekolah vokasi UGM. Kemudian ada juga mahasiswa kita itu adalah dari tamatan sekolah vokasi Undip. Oke. Jadi artinya apa? Ternyata minat lulusan D3 baik itu yang bekerja maupun fresh graduate untuk melanjutkan ke sarjana Ke terapan sarjana terapan cukup tinggi ya Pak cukup ya. tinggi ya, maka kita memfasilitasi ini. Nah, Oke. kemudian satu lagi Bu Mutia, Ya. latar belakang ini kita membuka program alih jenjang dan alih kredit ini. Kalau biasanya kan mahasiswa kita ketika sudah tamat mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang. Ya. Kemudian setelah itu memang ingin mengembangkan karir.
Nah, Oke. mengenyangkan karir, kemudian ingin menambah pengetahuan dan tentunya juga akan berimplikasi terhadap karir mereka nanti di perusahaan Ya, tersebut. nantinya ya. Nah, kebanyakan mereka menyambungnya tuh di luar bidang vokasi. Kalau kita kan pendidikan kita vokasi, Iya. kebanyakan adik-adik itu lulusan itu menyambungnya malah di S1. S1 sudah lintas jalur, itu di bidang Iya. akademik. Nah, maka dia nyambung di swasta S1 yang ada di Pulau Jawa atau yang juga ada di Sumatera Barat gitu. Nah, kita berharap memang adik-adik ini memang konsisten di jalurnya, maka kita fasilitasi untuk itu. Oke, Nah, sarjana seperti itu. terapan ya Pak ya? Sarjana terapan. Sarjana Oke. terapan. Nah, oke, tapi mungkin pertanyaan berikutnya adalah siapa saja yang bisa masuk ke jurusan elektro ini Pak? Apakah ini lulusan SMK saja atau SMA yang jurusannya IPA saja atau gimana Pak? Jadi kita sekarang ini sebetulnya kan yang kita terima, jadi memang lulusan SMA Oke. atau MAN yang jurusannya IPA itu yang kita terima. Kemudian yang kedua adalah lulusan SMK yang bidangnya sesuai dengan bidang yang ada di elektro. Oke. Nah, seperti itu. Terus tadi itu yang kita terima. Jadi kedepannya mungkin bisa jadi. Bisa Jadi jadi. kan ada kebijakan, bisa jadi kebijakannya nanti misalnya jurusan IPS misalnya ingin mengambil bidang di sana. Cuma syaratnya mereka ketika misalnya ada tes, nanti khusus untuk ini mungkin tentunya harus ada tes ya. Iya. Kalau seandainya mereka bisa menjawab tes tadi, Iya. kan bisa saja pengalaman belajarnya kan tidak hanya sekolah kan. Iya, Nah, betul bisa di sekali. luar yang non formal. Kalau mereka bisa lulus tes, mempunyai basic untuk siap untuk kuliah, saya rasa mengapa tidak. Cuma hanya saja kebijakan kita sekarang Belum ya Pak? belum seperti Belum seperti itu. Nah, oke, so adik-adik, jadi mahasiswa tamatan SMK, tamatan MA dan SMA jurusan IPA ya Pak ya? IPA, oke. Nah mungkin nih Pak, tadi dengan banyaknya program studi yang ada di jurusan elektro, ada 7 nih program studi. Nah mungkin adik-adik di rumah juga bingung milihnya gimana. Kalau ini belajarnya apa nih? Kalau oke, jadi masing-masing prodi itu mungkin bisa dikasih gambarannya sedikit Pak? Ya, silakan Pak. Jadi kalau kita itu sebetulnya kan kalau kita bagi itu ada 3 sub rumpun ilmu sebetulnya. Oke. Jadi kalau secara sederhananya itu ada arus kuat ya dan ada arus lemah. Oke, ada harus kuat, Bagiannya ada harus lemah. kuat, ada arus lemah. Jadi Oke. kalau arus kuat ini biasanya kan di bidang kelistrikan. Oke. Jadi kita untuk yang arus kuat ini kan ada di 3 teknik listrik dan ada program studi sarjana terapan teknologi instalasi sarjana terapan teknologi rekayasa instalasi listrik. Ini harus kuat. Jadi kalau ini memang mereka belajar bagaimana cara merencanakan instalasi listrik baik itu untuk rumah tangga, perkantoran, kemudian industri gitu. Itu juga dengan pemeliharaannya. Oke. Nah, saat ini untuk di sarjana terapan kita di TRIL ini kita singkat ya. TRIL? Karena agak panjang nih teknologi rasa Susah- instalasi. susah nyebutnya ya, Pak? Panjang banget Ya, gitu ya. oke. Jadi kita singkat aja jadi sarjana terapan TRIL. Nah, ini memang untuk sarjana terapan TRIL ini nanti tidak hanya untuk tegangan rendah saja, tapi juga nanti profilnya kita juga masihkan engineer-engineer yang bisa juga melakukan pembangunan perencanaan instalasi dan pemanfaatan untuk tegangan menengah. Jadi tegangan rendah dan tegangan menengah itu untuk yang di listrik. Apa yang mereka pelajari? Ya, oke. Ya itu tadi cara menginstalasi listrik, menyambungkan listrik ini supaya seperti yang kita nikmati sekarang, kita bisa menikmati penerangan ini kan berkat mereka gitu. Lulusan dari salah satunya Politeknik. Oke, ya. salah satunya Politeknik. Oke. Jadi kemarin saya kebetulan di luar juga ada beberapa pekerjaan dan memang saya percaya kepada anak Politeknik ada beberapa pekerjaan yang kita undang alumni Politeknik yang mengerjakan itu memang lebih terlatih. Memang kita siapkan anak-anak kita ini lulusan kita itu memang siap untuk Terjun ke lapangan ya terjun Pak? ke lapangan. Apalagi listrik harus kuat ini karena langsung market pasar itu nampak. Iya. Rumah tangga, perkantoran, Semua butuh apalagi listrik? Butuh listrik. Butuh listrik semuanya ya Pak ya? Oke. Oke. Kemudian kalau yang di elektronika, Ya. jadi kita di elektronika itu ada program studi D3 teknik elektronika dan ada D4 teknik elektronika. Itu fokusnya sebetulnya ke arah instrumentasi dan sistem kendali yang ada di industri. Jadi instrumentasi ini maksudnya mahasiswa akan kita kenalkan dengan peralatan-peralatan yang ada di industri, apa yang dipakai gitu. Kemudian yang kedua adalah sistem kontrol, yang kendali itu adalah kontrol, otomasi. Jadi bagaimana membuat sistem itu otomatis bekerja. Jadi kalau bahasa sederhananya seperti ini ke zaman sekarang. Artinya proses kalau dulu dikerjakan ada sebuah proses dikerjakan oleh banyak orang, dengannya ada mesin yang bekerja secara otomasi ya.
disebut dengan smart mesin misalnya, maka pekerjaan yang banyak orang itu hanya bisa lakukan dengan mesin itu saja itu bisa. saja. Orang tinggal Ya. mengontrol saja lagi kan, melihat, sehingga akan terjadi memang terjadi penciutan kebutuhan tenaga kerja. Nah, itu akan kita hasilkan lulusan seperti itu. Jadi mereka belajar belajar pengenalan peralatan-peralatan, kemudian belajar tentang sistem kontrol, belajar mikroprosesor, ada belajar PLC namanya, ada sebuah peralatan kontrol yang bisa dipakai untuk industri. Nah, itu kalau di elektronika. Kalau di telekomunikasi, nah sekarang ini trennya kan telekomunikasi ini kan sangat pesat ya. Zaman sekarang ini siapa yang tidak memanfaatkan teknologi telekomunikasi? Adik-adik sekarang mungkin yang ada di sana, gadget sudah di tangan adik-adik. Nah, tahu enggak adik-adik sekarang itu? Gadget itu proses sampainya informasi, baik itu chatting, kemudian informasi dalam bentuk video, voice, itu semuanya adik-adik terima karena adanya teknologi telekomunikasi. Nah, jadi nanti adik-adik akan dibekali dengan kemampuan seperti itu. Jadi bisa membuat ahli bagaimana mentransmisikan dari satu data dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kemudian adik juga akan dibekali dengan kemampuan sehingga nanti kalau bahasa sederhananya gini, adik bisa membuat semacam mengirimkan informasi yang bisa dinikmati oleh semua orang. Baik itu berbasis Android maupun nanti berbasis website gitu. Nah, prosesnya bedanya terkadang kan membedakan nih. Susah membedakan mana yang bidangnya IT, yang mana yang bidangnya telekomunikasi. Nah, itu gimana Pak? Kalau yang telekomunikasi itu bagaimana data dari satu tempat, satu poin, itu bisa ditransmisikan ke tempat lain, itu tugasnya telekomunikasi itu. Tapi yang IT ini bagaimana data itu memproses data tadi, jadi mengolah data tadi, itu baru kerjanya orang IT. Jadi jelas ya, jadi bedanya. Sekarang yang trennya sekarang adalah Internet of Things. Internet of Things itu adalah, artinya apa? Kita bisa melakukan monitoring dari jarak jauh. Jadi peralatan yang di rumah tangga itu bisa kita bisa kita buat sistemnya apapun yang terjadi di rumah kita. Misalnya pemakaian listriknya ada yang masih menyala sementara orang ada di rumah, atau peralatan listrik orang ada di rumah tapi masih menyala, itu bisa kita kontrol jarak jauh atau bisa kita monitoring pemakaian dayanya. Bahkan kan prosesnya terjadi itu. Ada sensor yang di sana yang kemudian dikirim. Kemudian akan diberikan notifikasinya ke handphone ya. Karena kita sekarang ini kan yang kita bawa kemana-mana adalah handphone ya. Jadi notifikasinya ada dan kita juga bisa melakukan pengontrolan jarak jauh. Ini juga salah satu ini yang akan kita ajarkan kepada mahasiswa di Profesudi Telekomunikasi. Seperti itu Bu Uti ya. Ya menarik sekali ya Pak. Menarik sekali ya. Sangat kekinian juga ya Pak. Betul ya. Jadi sesuai dengan minat, sesuai dengan yang tren saat ini lah. Yang tren saat ini. Ya. Nah kemudian tadi Pak udah dijelaskan panjang lebar teknik telekomunikasi itu ini yang dipelajari, listrik yang begini juga. Nah mungkin nanti yang paling ditunggu adik-adik adalah nanti saya bisa jadi apa setelah tamat dari masing-masing prodi tersebut. Dan ini tidak hanya pertanyaan calon mahasiswa loh Pak. Orang tua juga berharap nanti mahasiswa ini anaknya sudah masuk ke perguruan tinggi, vokasi. Nanti anak saya bisa jadi apa gitu. Ya, memang betul ya. Jadi itu sebuah pertanyaan pertama yang harus diketahui ketika orang tua ingin mendorong anaknya untuk kuliah gitu kan, atau menyambung kuliah di perguruan tinggi. Jadi kalau kita memang karena ada bidang subrumputnya, bidang kelistrikan, bidang elektronika dan bidang telekomunikasi, ada di 3 sarjana terapannya. Untuk sarjana terapan memang kita akan menghasilkan engineer. Engineer itu ahli di bidang listrik. Kalau di Tril itu malah dia target kita adalah sebagai manajer dia. Kalau di 3-nya itu sebagai asisten manajer. Jadi arti manajer itu berarti memang dia ikut merencanakan ya, melaksanakan pemeliharaan. Dia itu yang memanage. Jadi kita berharap sarjana terapan Tril bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu ya. Dan alhamdulillah untuk ini kita kan sudah banyak kerjasama nih, salah satunya dengan PT PLN, PT Kurnia Abadi, beberapa perusahaan banyak sekali yang sudah bekerjasama dengan kita. Kemudian untuk yang elektronika juga seperti itu, engineer di bidang instrumentasi dan kendali. Nah, telekomunikasi juga seperti itu, engineer di bidang jaringan radio, di bidang sel optik dan masalah ICT, Information Communication Technology. Nah, itu nanti mudah-mudahan
saya rasa apalagi ini perkembangan tren sekarang ini kita tidak bisa lepas dari internet dan itu. Jadi kita di elektro ini memang sentuhannya sudah kita masukkan apapun informasi yang ada yang kita akan deteksi itu bisa dimonitoring, bisa dikontrol dengan jarak jauh. Jadi di listrik juga bisa seperti itu, ada kendalinya juga ya, bisa dikontrol. Di elektronika juga seperti itu. Telekomunikasi salah satu utamanya pekerjaan adalah bagaimana informasi itu sampai dari tujuannya ke tempat yang ingin dituju ya. dituju. Oke, Nah, berarti seperti luas ya Pak cakupan Luas. pekerjaannya ya Pak. Iya, Tapi tadi Bapak sebutkan bahwa ada juga kerjasama. kerjasama. Nah, apa bisa adik-adik di rumah mengatakan bahwa nah kalau Politeknik punya kerjasama, apakah artinya nanti setelah dia lulus akan diterima langsung di tempat kerjasama tersebut atau bagaimana itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau saat ini yang sudah diterima langsung tuh ini kan kita ada kelas kerjasama dengan PT PLN. Oke. Hanya saja ini mungkin tahun terakhir ya. Jadi memang pandemi kemarin sejak tahun 2020, 2021 ini belum dilanjutkan. Oke. Mudah-mudahan ke depannya ini akan tetap dilanjutkan karena ini suatu hal yang paling diminati oleh calon mahasiswa dan tentunya juga orang tua. Iya, pasti sekali Kan sudah ya, Pak. membayangkan nanti anak-anaknya masuk kuliah Politeknik langsung Nah, bekerja di PLN. langsung bisa bekerja di PLN gitu ya. Siapa yang nggak tahu PLN ya? Iya, betul. Bekerja sekali. di BUMN yang namanya memang sudah besar. Iya. Nah, alhamdulillah kita sudah punya ini kerjasama dengan PT PLN melalui kelas kerjasama. Oke. Kalau ini langsung Mutia. Jadi Begitu tamat langsung seleksi, bisa direkrut sama direkrut, PLN. betul. Oke. Dari proses seleksinya kita itu dengan PLN gitu. Oke. Jadi kita berdua merancang proses seleksinya. Memang yang terpilih itu adalah yang terbaik dan peminatnya itu betul-betul banyak. Jadi sebagai gambaran. Dulu itu ada sampai 1.500-an peminatnya, yang kita terima itu cuma ada sekitar satu kelas gitu. Oke. Artinya apa? Memang yang Saringannya, terbaik, ya, betul memang sekali. terbaik. Ya, Ya. oke. Nah, kemudian dalam proses penyusunan kurikulum juga melibatkan PLN sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya di lapangan, PLN itu Betul. butuhnya yang bagaimana, skill Betul. kompetensinya bagaimana Betul. gitu ya Pak ya. Kemudian PLN juga memfasilitasi untuk tempat magang. Oh, Kenapa? Mahasiswa vokasi itu kalau tanpa adanya magang, itu artinya nonsen lah ya. Iya, itu nggak vokasi kalau Tidak nggak magang vokasi. ya Pak. Ketika ada magang itulah memang mahasiswa kita langsung diajak mengerjakan proyek-proyek real yang ada di PLN. Oke. Kemudian mahasiswa kita selain itu juga diikutkan uji-uji kompetensi yang dibutuhkan. Iya. Dan yang mengeluarkan sertifikat itu memang langsung asosiasi atau yang langsung bertanggung jawab mengeluarkan sertifikat ini, dan itu memang terpakai di industri. Oke. Jadi memang banyak keuntungan untuk kelas yang kerjasama PLN ini. Oke. Nah, kemudian yang saat ini juga ada beberapa perusahaan yang kerjasama dengan kita. Ya, apa tuh Pak perusahaannya Pak? Jadi yang sudah kerjasama itu ada VT Vortex namanya, ya Vortex Energy yang berada di Batam. Kemudian ada Infinity Group, ada beberapa perusahaan di bawah member of Infinity ini. Memang mereka memberikan kesempatan kita pada mahasiswa kita untuk melakukan magang itu 6 bulan. Ya. Oke. Kemudian setelah 6 bulan, kalau performa mahasiswa kita tadi bagus, itu akan langsung direkrut. Oke. Ya, langsung direkrut. Karena memang apa? Kalau sebetulnya kalau kita lihat kalau pelaksanaan magang itu cuma hanya sekedar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terkesan kita itu mengganggu industri. Iya. Mereka seharusnya mengerjakan pekerjaan harian untuk memproduksi sesuatu, datang kita seolah kita itu menambah pekerjaan mereka. Oke. Tetapi ketika pelaksanaan magang itu 6 lama, bulan, ya. mereka mungkin di awal dikenalkan dulu adaptasi dengan lingkungan industri. Oke. Kemudian setelah itu mulai diajarkan bagaimana proses satu kerjaan industri, dan tahap berikutnya mereka bisa langsung ikut. Nah, Ikut serta dalam pekerjaan berkontribusi dalam tersebut. pekerjaan yang ada di industri Iya. tersebut. Nah, itu harapan kita. Oke. Jadi artinya mereka sudah langsung mengerjakan, terlibat dalam proyek real yang ada di sana, sehingga ketika mereka tamat nanti selesai magang ini, performanya bagus, attitude-nya bagus, perusahaan kan akan lebih condong memilih mereka dibandingkan perusahaan mengambil anak yang belum tahu sama sekali. Betul kan? sekali. Jadi peluangnya gitu ya Pak, magang betul. di suatu perusahaan Iya. bisa jadi nanti langsung direkrut di sana ya Pak ya. Betul. Jadi seperti yang sampaikan Pak Direktur malah minus ya. Iya. Kan minus waktu tunggunya. Minus itu. waktu tunggunya. Ya. Artinya belum tamat. Belum tamat sudah dicatat. Sudah dicatat duluan. Alhamdulillah kita sudah ada beberapa mahasiswa kemarin ini di wisuda yang tahun 2020 seperti itu Bu Mutia. Oke. Melakukan magang di industri di telekomunikasi itu kemarin di beberapa perusahaan telekomunikasi, dalam pelaksanaan magang itu attitude dan performanya bagus. Baik Bagus. hard skill dan soft skillnya. Ya. Setelah itu sebelum magang tadi selesai mereka sudah ditawarkan. Sudah ditawarkan ya. Nah, malah sudah ditawarkan mulai bekerja waktu itu. Jadi mereka sambil mengerjakan tugas akhir juga sudah mengerjakan proyek-proyek industri. Wah. Ketika di wisuda, itu tadi mereka nunggu wisuda, nunggu ijazah, mereka langsung kembali lagi sebetulnya.
Jadi sebetulnya ketika mereka datang wisuda itu sebetulnya mereka minta izin sebetulnya. Minta izin ya. Iya. Tinggal ngambil ininya ijazahnya aja. Pak, Secara ya? resmi baru setelah itu. Jadi secara resmi setelah itu, setelah mereka wisuda dapat ijazah, itu nanti akan diperlukan apakah nanti menjadi karyawan tetap atau yang lebih fix statusnya tentunya setelah ada ijazah. Tetapi mereka sudah dilibatkan. Karena memang di industri terkadang seperti ini Bu Mutia. Di industri itu terkadang tidak begitu strict. Ini termatan sementara terapannya harus selesai. Tapi yang penting bagi mereka itu adalah skillnya ya. Keterampilan apa yang bisa mereka kontribusikan untuk industri tadi. Nah, seperti itu. Skillnya ya Pak ya. Skill ya. Dan itu didapatkan di Politeknik. Nah, di khususnya jurusan elektro. Karena fokus kita di vokasi memang adik-adik memang di sana. Skill atau keterampilannya itu yang menjadi fokus utama kita. Baik hard skillnya maupun soft skill. Nah, magang satu lagi, selain hard skillnya, magang itu ternyata kan soft skillnya itu akan lebih terasa. Mereka akan tahu bagaimana cara beradaptasi, bagaimana komunikasi, cara bekerja sama, leadership. Karena nanti dalam pekerjaan itu kan berkelompok itu. Harus ada itu teamwork ya. Teamwork harus ada. Kalau ada beberapa kelompok pasti harus ada ketuanya kan. Harus ada yang sebagai leader kan. Saat itu juga kemampuan leadership mereka juga akan diasah gitu. Mantap sekali ya Pak ya. Skillnya bagus, soft skillnya kuat gitu kan. Kuat gitu. Seperti itu kira-kira. Ya. Tadi terjawab ya adik-adik ya, begitu luas peluang kerjanya ketika tamat dari jurusan elektro ya Pak ya. Tapi ini Pak, satu lagi pertanyaan titipan dari orang tua ini Pak. Nah, bisa nggak anaknya jadi PNS nanti setelah tamat dari Politeknik? Nah, bisa, sebetulnya kalau untuk jadi PNS bisa banget gitu ya. Jadi memang banyak lulusan kita itu yang diterima jadi PNS. Jadi banyak memang BUMN, kemudian instansi pemerintah yang membuka formasi-formasi dan itu memberikan kesempatan bagi anak kita untuk bergabung. Ya pilihannya tergantung mereka. Apakah mau jadi ASN, atau pegawai pemerintah atau bergabung di industri, ya tergantung mereka. Yang penting disiapkan dulu di jurusan elektro ya Pak ya. So jadi adik-adik bilang langsung sama orang tuanya untuk mengkuliahkan adik-adik di Politeknik Negeri Padang. Kalau gitu Pak, jalur masuknya gimana ke Politeknik khususnya ke elektro? Jadi kalau jalur masuk mungkin hampir sama dengan jalur masuk yang ada untuk setiap program studi yang ada di Politeknik. Jadi untuk sarjana terapan adik-adik kita mempunyai jalur masuk ada SNMPTN, kalau dulu ini PMDK ya. Kemudian yang kedua adalah SBMPTN, seleksi bersama, artinya melalui ujian tulis. Kalau bapak-bapak dulu, kalau zaman saya dulu namanya SPENMARU. SPENMARU ya Pak ya, dulu sekali ya. Dulu sekali ya, sekarang namanya SBMPTN. SBMPTN, seleksi bersama perguruan tinggi negeri. Nah, alhamdulillah ini kita sudah kerjasama. Artinya ini diselenggarakan oleh LTMPT dan kita itu bergabung di sana untuk yang sarjana terapan. Jadi adik-adik artinya yang mau masuk sarjana terapan ikut SBMPTN. Atau ya SNMPTN atau PMDK yang lama. Kalau PMDK dulunya yang kedua yang melalui ujian tulis. Sekarang kan ujian tulis berbasis komputer ya. Mereka bisa menjadikan Politeknik pilihan pertama. Kita berharap seperti itu. Kalau dulu kan Politeknik dianggap semacam pelarian. Ya, pilihan kedua. Seperti saya Pak Direktur saya bilang kita tersesat di jalan yang benar gitu tersesat di jalan yang benar. Artinya mungkin waktu itu kita ada pilihan, setelah itu kita masuk di Politeknik, alhamdulillah kita diterima. Ternyata ini memang jalan yang tepat. Sebab ini kalau kita pikir sekarang ini negara kita tuh butuh banyak pekerja gitu ya. Butuh tenaga terampil. Bukan butuh tenaga pemikir yang banyak ya. Jadi kalau vokasi memang akan menghasilkan lulusan yang terampil yang siap bekerja dan siap bekerja di industri ya Pak ya. Kalau yang di S1 seharusnya kan akademik. Itu pemikir ya, saintis gitu ya. Jadi, analis ya. Negara kita itu sebetulnya lebih banyak butuh orang yang bekerja gitu kan. Sekarang pertanyaannya, kesempatan itu ada di vokasi. Politeknik Negeri Padang. Itu jalurnya. Kemudian jalur yang kedua itu untuk khusus yang D3. Ya, itu masih konsorsium 44 Politeknik Negeri Indonesia. Jadi jalurnya juga sama, ada SNMPN. Seleksi Nasional masuk Politeknik Negeri. Ini sama PMDK juga, tapi khusus Politeknik saja. Nah, kemudian yang kedua adalah SBMPN. Jadi bedanya dikit aja. Seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Sama juga ada ujian tulis, tapi khusus konsorsium 44 Politeknik Negeri Indonesia saja. Ini untuk D3.
Oke. Kemudian terakhir Politeknik ini dalam beberapa tahun ini ada namanya Mandiri. Mandiri. Seleksi Mandiri. Seleksi Mandiri inilah untuk Politeknik yang memang kita yang mengadakan Politeknik ini juga untuk D3 dan juga untuk sarjana terapan. Sarjana Nah, terapan. itu jalurnya. Itu jalurnya Jadi ya Pak ya. jangan lupa Dedek silakan dilihat di websitenya. Kalau untuk masuk sarjana terapan bisa dilihat LTMPT, jadwalnya sudah dari sana. Kemudian untuk yang jalur masuk Politeknik, konsorsium untuk D3 ada jalur SMPN dan SBMPN. Dan terakhir yang keduanya menggabungkan D3 dan sarjana terapan ada seleksi mandiri. Seleksi yang mandiri. dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Padang. Oke. Oke, seperti itu. Oke. Oke, jadi ada berapa jalur masuk ya Pak ya? Banyak jalur masuknya sebenarnya ya Pak ya? Ada 5 ya? Ada 5 ya Ada 5. jalur masuk. Oke, seperti itu. Oke. Tapi mungkin adik-adik berpikir begini, bagaimana ya uang kuliahnya di Politeknik? Kalau saya mungkin tidak mampu secara ekonomi atau secara finansial, apakah ada bantuan atau ada beasiswa? Gimana Pak? Jadi sebetulnya kalau uang kuliah sebetulnya Bu Mutia, kalau dibandingkan dengan Politeknik universitas lain, kita termasuk yang paling murah Bu Mutia. Oke. Ya, untuk sarjana terapan aja sekarang kita paling tinggi kan UKT kita itu 3 juta. Untuk D3 aja 2 juta 750. Artinya apa? Kalau cobalah dibagi 6 bulan gitu. Kalau kita bandingkan sekarang dengan SD, sekolah dasar saja contohnya, 1 bulannya berapa gitu. Iya, kalikan betul 6 sekali ya, bulan, Pak ya. oke. Tetapi memang kita menyadari kondisi ekonomi kan juga terbatas. Jadi memang saat ini UKT kita seperti tadi, walaupun masih murah, ya artinya kalau kategorinya relatif murah, Bu, ya. Kalau dibandingkan universitas dan politeknik lain, silakan ditanya politeknik ada di Indonesia, kita termasuk yang paling murah itu. Murah, ya. Nah, tetapi memang kita menyadari kalau ada keterbatasan ekonomi dari keluarga. Nah, untuk itu ada KIPKA. Jadi ada kartu Indonesia Pintar Kuliah, itu program pemerintah, programnya Pak Jokowi. Iya. Itu kalau kemarin Kalau itu bidik misi gimana Pak? Ada Pak? itu bidik misi itu sekarang Oke, namanya KIPKA. sekarang namanya KIPKA Waktu ya, zaman Pak ya? sebelumnya, periode Namanya sebelumnya bidik bidik misi, misi, sekarang namanya namanya KIPKA. Oke. Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sama aja Oke. sebetulnya. Oke. Nah, sama. Jadi itu peluang, dan alhamdulillah untuk Politeknik itu banyak mahasiswa kita yang mendapatkan seperti itu. Jadi artinya apa? Mahasiswa itu berprestasi, ya berprestasi, kemudian juga berpotensi nanti untuk untuk maju, tapi ada keterbatasan ekonomi keluarganya sehingga tidak bisa kuliah. Ya. Iya. Mungkin mahasiswa ini punya keinginan kuliah tapi pupus harapan karena kondisi ekonomi keluarga. Nah, itu dan dia, peluang Pak. ini itu sudah bisa dimanfaatkan. Saya rasa ini mahasiswa kita sudah tahu, silakan mendaftar online di KIPKA Kemdikbud. Kemudian ketika itu berarti ada perasaan yang harus diurus ya. Ketika sudah mendapatkan kartu KIPKA ini, biasanya mahasiswa kita akan mendapatkan bantuan. Bantuan ya, Pak, selain ya? beasiswa-beasiswa yang lain ya. Oke. Nah, kalau beasiswa yang lain kita kalau dulu ada PPA ya untuk yang prestasi, kemudian ada beasiswa-beasiswa dari BUMN yang bekerjasama dengan kita. Ada dari Bank Nagari, ada dari Bank Indonesia, ada dari perasaan atau BUMN yang lain memang memberikan beasiswa. Ada juga dari alumni. Alumni juga ada ya Pak? Pemda mungkin juga ada ya Pak ya? Pemda juga ada. Oke. Jadi itu kesempatan yang bisa dimanfaatkan bagi Ananda atau calon mahasiswa yang masuk ke Politeknik. Jadi zaman sekarang itu tidak lagi masalah, artinya Pak saya ingin kuliah tapi masalah ekonomi. Ada solusinya. Solusi untuk itu. Oke. Jadi jangan langsung pesimis ya. Oh iya, betul masa depan sekali. saya masih sepertinya masa depan saya tidak cerah gitu. Saya ingin kuliah, ingin kuliah di Politeknik misalnya, Iya. ingin skill punya banget, tapi ekonomi saya, orang tua saya terbatas. Iya. Jangan Jangan seperti berputus asa. itu ya Pak ya. Betul, Oke. Yang penting masuk ke Politeknik, ikuti jalur masuk ke Betul. Politeknik. Ya. Nanti ketika sudah bergabung banyak beasiswa yang disediakan oleh Politeknik ya Kalau Pak ini ya. malah di awal itu Bu Mutia, KIPKA, KIPKA itu dari awal ya? dari SMP, MPTN, SBMPTN itu pasti akan dipilihan apakah mengambil KIPKA ini atau tidak gitu ya. Oke. Sudah di awal sudah ditawarkan. Sudah ditawarkan. Di sistem, the by system ya. Oke. Ya, gitu. Oke, jadi begitu ya Pak ya, tidak ada kendala bagi adik-adik calon mahasiswa Politeknik untuk Ya. bergabung di Politeknik Betul. Negeri Padang. Oke. Khususnya jurusan elektro ya. Khususnya jurusan Khususnya jurusan teknik elektro. Oke, karena tadi khususnya jurusan Ya, teknik kita highlightkan elektro elektro, nih, kita ya. highlightkan lagi apa program yang sedang dirancang atau sedang dikerjakan oleh jurusan elektro ini Pak, sehingga nanti ke depannya membuka peluang yang besar bagi adik-adik calon mahasiswa nanti bekerja di industrinya. Betul. Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sebetulnya sudah mengadakan namanya Teaching Factory, TEFA. Ini dengan PT Kurniawadi Padang. Jadi PT Kurniawadi ini sebuah perusahaan yang membuat panel-panel listrik, ya, membuat panel-panel listrik. Perusahaan ini bekerjasama dengan kita. Pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan di perusahaan
kita bawa ke sini pekerjaannya, Oke. dikerjakan oleh mahasiswa kita. Wow, jadi Oke. proyek yang ada di Proyek perusahaan industri itu dibawa ke kampus, dikerjakan oleh mahasiswa. kita. Oke. Apa benefitnya bagi mahasiswa kita? Mahasiswa langsung mengerjakan sesuatu yang real ya. Real, Mengerjakan pekerjaan betul. yang ada di industri. Kemudian mereka dapat nanti ini pekerjaan nanti akan mereka hadapi. langsung terbayang ya Pak, nanti setelah tamat, oh ini loh ternyata di iya, industri yang mau industri dikerjakan tuh seperti ini. Ya. Dan panel-panel yang dibuat itu kemarin ini sudah terpasang ini di beberapa industri Bang itu. Jadi yang PT Kuliah Abadi tadi panel-panel yang sudah dibuat oleh Kuliah Abadi dan bekerjasama dengan Politeknik Negeri Padang dikerjakan oleh mahasiswa kita ini itu dijual ke PLN. Dijual ke PLN. Jadi mereka adalah semacam mensupply panel tadi untuk PLN. Untuk PLN. Nah, dan saya melihat beberapa tempat, termasuk yang terbaru itu kemarin di dekat rumah saya ada masjid, kita baru berganti menggunakan daya yang tinggi 23.000 itu sudah Itu yang menggunakan bikin panel. mahasiswa Politeknik. Politeknik Negeri Padang yang membuat gitu Masya ya. Allah. Jadi alhamdulillah Oke. artinya benefitnya seperti itu. Dan ini merupakan bagian dari praktikum dari mahasiswa kita. Oke. Nah, itu yang pertama TEFA, Teaching Iya, Factory. Teaching Factory ya. Oke. Kemudian yang kedua itu program pemerintah ini saat ini, jadi selain kelas kerjasama itu ada programnya namanya PMMB, program magang mahasiswa bersertifikat. Nah, jadi ada Programnya bagaimana itu Pak? ini ada FACI namanya, Forum Human Capital Indonesia. HRD-nya BUMN lah bersepakat, ya HRD itu bersepakat, kemudian melakukan MOU dan MOA dengan kementerian. Mereka jadi BUMN ini adalah memfasilitasi mahasiswa vokasi, mahasiswa politeknik untuk magang di tempat mereka selama 6 bulan. Selama 6 bulan Selama 6 ya. bulan. Nah, apa benefitnya? Benefitnya yang pertama mahasiswa kita langsung diikutkan dengan proyek real yang ada di sana. Iya. Nah, artinya apa? Di situ soft skill-nya juga terasa Bu Mutia. Kemudian setelah itu mereka juga digaji setiap bulan. Wow, sudah Bayangin menghasilkan ya sudah Pak ya. merasakan juga digaji setiap bulan. Iya. Kemudian apalagi mereka dapat sertifikat industri dari perusahaan tadi. Iya. Kemudian juga mereka diikutkan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Artinya dibekali dulu, kemudian nanti diikutkan uji kompetensi dan ujungnya bagi yang lulus mereka mendapatkan sertifikat kompetensi. Dan ini sangat berguna bagi mereka nanti setelah tamat. Iya. Ya, betul Jadi- sekali. Double, triple. Manfaatnya ya Pak ya. Ya, betul banyak sekali. Jadi itu Oke. program MMB. Kemudian yang terbaru program kementerian sekarang adalah MSIP, magang dan studi independen bersertifikat. Nah. Jadi ada magang, kemudian ada studi independen. Jadi kalau magang itu seperti itu yang bersama lah magang, Iya. langsung mengerjakan proyek yang ada di sana. Ini perusahaannya perusahaan yang terseleksi. Oke. Perusahaan-perusahaan yang bagus terseleksi. Sekelas mungkin Bu Mutia ada Google, tahu Google ya? Wow, Google. Microsoft. Siapa yang nggak tahu Google, iya. Microsoft, ya? Microsoft. Magangnya di kemudian- sana Pak kalau melalui program MSIB. Iya, bisa Bisa ya? sana magang, bisa magang dan bisa studi independen ya Oke. di sana. Kemudian seperti Huawei, Cisco, perusahaan-perusahaan ada PT Altera Iya. segala macam. Jadi PT perusahaan-perusahaan yang memang terseleksi, perusahaan-perusahaan bagus yang diseleksi oleh kementerian, Oke. di mana mahasiswa bisa berkesempatan untuk magang dan studi independen di sana. Nah, kemudian sama tadi mereka selain dibekali, kalau studi independen itu sama seperti kuliah lah ya. Kuliah mereka dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang memang terpakai di industri. Ya. Nah, kemudian setelah itu diikutkan membuat project-project mini awalnya, mini project. Kemudian setelah itu ikut real project. Jadi apa permasalahan project industri itu mereka dilibatkan. Ilmu yang sudah disampaikan tadi memang suruh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di industri. Begitu juga dengan magang. Magang mereka juga diikutkan dengan project-project yang real yang dikerjakan industri. Ini selama 6 bulan. Sama juga mereka juga ada yang dapat insentif setiap bulannya. Nah, dapat insentif, dapat pengalaman, dapat sertifikat lagi. Nah, sertifikat kompetensi lagi. Iya, Diikutkan betul. ujian kompetensi dibekali, kemudian diikutkan ujian kompetensi dan lulus bagi yang lulus ya dapat sertifikat kompetensi dan diakui SKS-nya. Diakui SKS-nya Pak Satu ya. lagi diakui Iya, SKS-nya. betul sekali. Banyak 20 sekali SKS. manfaatnya Banyak ya sekali, Pak ya. betul. Oke ya. Tapi satu lagi Pak, mungkin gini, kalau adik-adik mahasiswa ini yang seperti Bapak bilang tadi magang ke perusahaan, kemudian ketemulah sama seniornya yang udah tamat Iya. alumni gitu. Itu juga suatu kebanggaan tersendiri ya Pak ya. Betul, ya. Nah jadi sekarang mungkin alumninya udah di mana saja nih Pak? Kalau alumni alhamdulillah sudah bekerja di perusahaan yang nasional dan internasional. Nah, malah alumni kita itu juga sudah punya perusahaan sendiri, punya perusahaan sendiri itu sudah internasional. Artinya apa? Dia bekerja menghasilkan sebuah produk yang dipakai secara internasional gitu. Nah, ini alumni kita. Salah satunya kan ada alumni listrik ya, tahun tamatan 99 di Batam.
Pak Ali Yunapi namanya. Ya, itu tadi dia sudah sudah punya perusahaan sendiri memproduksi semacam modul-modul namanya, tapi modul-modul untuk bidang perminyakan ya. Jadi jangan bayangkan modul itu kecil ya, modul itu besar gitu. Nah, itu yang dijual, itu yang disuplai ke luar negeri sampai ke Kanada. Itu yang punya siapa? Alumni. Alumni ya. Artinya apa? Setelah itu alumni punya, alumni karena dia bisa di sana karena setelah kuliah politeknik mempunyai semacam apa lah ya, kewajiban juga untuk ini adik-adiknya ya Pak ya. Untuk memajukan alma mater. Iya. Alumni tadi juga menerima menerima alumni kita yang baru gitu. Iya, tentu saja. Direkrut, kemudian dimagangkan juga di tempat mereka, dikasih pengalaman sehingga nanti setelah di sana mereka bisa bekerja di mana saja atau malah bekerja di perusahaan tadi. Iya, betul. Jadi banyak alumni kita sudah banyak ini. Apalagi kita adalah merupakan jurusan yang awal berdirinya sudah ada. Jadi selain jurusan mesin dan sipil, elektro adalah juga merupakan jurusan yang awal berdiri di Politeknik. Tentunya sejak tahun 87. Sudah berapa alumninya? Sudah tersebar banyak, luas ya Pak ya? Sudah banyak banget dan memang sudah banyak yang berperan di bidangnya masing-masing. Nah, ya seperti itulah. Jadi adik-adik, alumni ini juga persatuannya kuat. Kita ada Ikatan Alumni Politeknik di Padang dan persatuannya kuat. Ini juga merupakan potensi yang harus dimanfaatkan. Baik calon mahasiswa informasinya ini juga sedang mahasiswa yang sedang kuliah. Yang sedang kuliah. Betul sekali. Kalau jejaring ini Networkingnya luas networkingnya ya Pak luas, ya? ini terus dijaga, silaturahimnya dijaga. Nanti kita mau tamat kan tinggal tanya, Bang di sini ada kerja nggak Pak? Betul sekali. Kata abangnya malah gini, di tempat abang aja kerjanya gitu. Udah ditawarkan ya? Ditawarkan. Ada kemarin juga manajer ada sebuah perusahaan yang ada di Kota Padang ini alumni kita juga. Selain mereka menerima mahasiswa kita magang, juga merekrut juga. Jadi alumni merekrut alumni. Jadi alumni membesarkan alumni gitu. Iya, betul seperti sekali. itu. Iya. So adik-adik apalagi alumninya, kerjasamanya, beasiswanya semua ada ya Pak ya? Betul, ya. Oke. Terakhir Pak, Ya. bagi mahasiswa yang berprestasi, nah, ada rewardnya nggak? Pasti, Pak? Oke. Apa itu? Jadi alhamdulillah reward and punishment ini kan merupakan salah satu yang terus kita lakukan. Jadi bagi mahasiswa yang berprestasi sebagai informasi kepada adik-adik, jadi jangan menganggap misalnya ini Politeknik itu tidak ada apa-apanya, khususnya Politeknik Negeri Padang. Untuk kita ketahui bersama, Politeknik Negeri Padang ini salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Padang itu berasal dari jurusan Elektro kemarin ini di tahun 2020. Atas nama Randika Reza itu terpilih sebagai mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Peringkat kedua untuk kategori diploma. Artinya berapa politeknik itu se-Indonesia? Se-Indonesia. Berapa politeknik yang diploma, baik sekolah yang menjalankan program-program diploma, mahasiswa kita adalah yang terpilih mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Peringkat dua. Dan memang talentanya memang bagus gitu ya. Jadi secara hard skillnya, bidang keilmuannya bagus, soft skillnya juga bagus, kemampuan bahasanya juga bagus. Juga gitu bagus, ya. Terutama bahasa asing. Jadi ternyata kan kita tidak kalah. Politeknik Negeri Padang khususnya kita tidak kalah. Kita juga bisa menunjukkan prestasi dan kita bisa membuktikan bahwasanya Politeknik Negeri Padang juga bisa disejajarkan dengan kampus-kampus ternama yang ada di Jawa lah misalnya. Kalau seandainya yang ada sekarang ini di Jawa yang menjadi fokus kita lebih baik mungkin ya. Tapi sekarang kita tidak kalah. Tidak ada lagi istilahnya sekarang ini Jawa atau luar Jawa karena sudah banyak kan Politeknik Padang, Politeknik Batam. Artinya apa? Banyak politeknik yang di luar Jawa juga menunjukkan prestasi. Salah satunya mahasiswa kita deh. Nah, tentunya Politeknik juga terus mendorong, kemudian juga memberikan apresiasi, juga diberikan hadiah award ya. Jadi diberikan fasilitas beberapa. Ada kemarin itu dikasih laptop gitu ya. Kemudian juga diberikan semacam keringanan dalam pembayaran uang kuliah. Ini kan penyemangat sebetulnya, sehingga ini kita berharap ini seperti Randika ini menjadi role model, menjadi penyemangat, motivasi bagi kawan-kawan yang lain juga untuk berprestasi gitu. Alhamdulillah saya mendapatkan kabar terakhir Randika Reza sudah diterima bekerja. Dia kan mahasiswa program Diploma 3, saat ini menyambung menjadi mahasiswa alih kredit di D4 Teknik Komunikasi. Saya mendapatkan kabar tersebut sudah diterima bekerja. Artinya apa? Ini sebelum tamat pun sudah bekerja. Tadi ya Pak ya, minus waktu tunggunya ya Pak ya. Minus ya, betul. Ya, so tadi adik-adik sudah disajikan dengan lengkap informasi mengenai jurusan teknik elektro, mulai dari program studinya apa saja, apa yang dipelajari, kemudian bagaimana nanti peluang kerjanya setelah tamat, kerjasamanya apa saja. Nah, semua dijelaskan oleh Bapak Ketua Jurusan, Bapak Riki Fitria dengan jelas tadi adik-adik. Nah, sekarang mau tunggu apa lagi? Silahkan ikuti nanti ujian masuk
Politeknik Negeri Padang, lihat di website Politeknik Negeri Padang. Ininya informasinya kapan penerimaannya dan Betul. bagaimana alur penerimaannya ya Pak ya. Oke, so thank you Pak Riki, informasinya sama-sama, sangat Mutia. bermanfaat dan sangat jelas sekali. So adik-adik, kita tunggu adik-adik di Politeknik Negeri Padang jurusan Teknik Elektro. Elektro. Ya. Salam vokasi. Salam vokasi.